Janganlah kalian berputus asa dalam berbuat baik. Janganlah kalian berhenti untuk berbuat baik. Terkadang banyak manusia sebagian ada yang malas berbuat baik. Dikarenakan ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang itu akan berbalik jahat kepada kita. Disitulah kadang dia berhenti untuk menjadi orang baik. Jadi saya akan jelaskan secara lengkap. Yang namanya orang baik itu pasti setiap harinya akan ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan. Yang namanya orang baik dan orang yang berbuat baik itu harus ikhlas. Kenapa saya mengatakan orang baik harus ikhlas? Karena suatu saat nanti, entah besok, entah sebulan yang akan datang, entah setahun yang akan datang, kita berbuat baik kepada orang itu malah berbalik jahat kepada kita. Itulah yang perbuatan baik kita merasa tidak dihargai, ya, merasa gak ada rasa terima kasih, ya, kepada orang yang sudah menolongnya, seperti itu. Jadi intinya saya akan ngasih tahu ya, yang namanya orang baik itu hidupnya menderita, susah, sengsara, hal-hal yang gak enak pokoknya. Itulah orang baik. Saya sudah mengalami hal yang seperti itu. Kita sudah banyak nolong orang, malah orang yang kita tolong tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, sudah banyak. Makanya ketika kita berbuat baik dan menjadi orang baik, kita harus tahu resikonya gimana jadi orang baik. Kita harus tahu dulu terlebih dahulu. Kalian tahu tidak, resikonya jadi orang baik itu gak enak, tersiksa, sengsara, menderita. Gak enaknya kenapa kok bisa jadi orang baik menderita? Aku kasih contoh. Ada orang yang minjem uang ke kamu kasih uang itu. Dia bilang, besok saya ganti ya. Ya, dia bilang gitu. Begitu besok kamu tagih, mana uangnya yang aku kasih pinjam kamu, katanya jadi besok. Nanti ya, belum ada uang. Ya terus kapan mau bayar? Seminggu lagi lah. Nah, setelah seminggu lagi dia janji, datang lagi. Ini udah seminggu, mana uang yang kamu kasih pinjam ke kamu? Tuh belum ada uang. Nantilah. Sebulan lagi. Setiap ditagih utang, pinjaman, nanti seperti itu. Itu menyakitkan kan? Orang yang kamu tolongin, yang kamu kasih pinjam, bayarnya nanti seperti itu. Itulah resiko orang baik. Dan ada lagi yang namanya orang baik sering kena tipu. Ketika ada nenek-nenek yang meminta uang, meminta sumbangan, sedekah, karena pengen balik ke kampung halaman sendiri, minta uang 300.000. Ketika kita tolong 300.000 kasih, aku pikir benar-benar balik kampung, ternyata masih ada di situ, di tempatnya masih. Seperti itu. Loh, kemarin janjinya mau balik kampung, gak taunya masih ada di sini. Nah, seperti itulah. Jadi kita dibohongi sama nenek-nenek. Seperti itu. Jadi jangan heran, jangan kaget, yang namanya orang baik itu tersiksa, menderita hidupnya. Ya emang itu resikonya. Jadi orang baik itu gak mengenakan. Akan tetapi ada balasannya yang istimewa dari Allah, ya.
orang baik itu surga bahasanya, seperti itu. Jadi khususnya saya menasihati ya, khususnya buat bangsa manusia, janganlah kalian berputus asa jadi orang baik ya. Janganlah kalian berputus asa jadi orang baik. Jangan menyesal jadi orang baik ya. Tetaplah kalian berbuat baik. Dan berbuat baik itu harus ikhlas. Ketika Anda menolong orang, lupakan. Ketika Anda lagi menolong orang, lupakan. Lupakan semua yang kamu tolong, lupakan, ikhlaskan semua. Jadi nanti di dalam hati kita itu tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa kesal, ya, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam ya, seperti itu. Jadi ciri-ciri orang yang berbuat baik tidak ikhlas itu di dalam hatinya ada rasa kesal, ada rasa jengkel, ada rasa benci, ada rasa dendam. Itu ciri-ciri orang yang berbuat baik tidak ikhlas. Ciri-ciri orang baik yang ikhlas, dia tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam, dan dia ikhlas. Lupakan kebaikan dia. Dan apabila yang orang kita tolongin itu berbalik jahat kepada kita, kita lupakan saja. Seperti itu. Inilah perbedaan orang baik yang tidak ikhlas dan orang baik yang ikhlas.